فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله عليه الصلاة والسلام تسليما مزيدا. أما بعد، ikhwan fillah, azza wa jalla, kita akan melanjutkan pembacaan kitab tauhid. Kitab yang dikarang oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Pertemuan malam sebelumnya alhamdulillah telah kita selesai membahas secara sempurna dari judul bab dalil berpusat hadis serta 5 masail yang ada. Malam ini kita akan ambil judul bab baru, bab as-salisatu wal khamsun, bab yang ke-53. La yaqul abdi wa amati. Ini judul babnya. Yang artinya tidak boleh mengatakan hamba sahayaku yang laki-laki, hamba sahayaku yang perempuan. Hambaku laki-laki, hambaku perempuan. Bab ini memberikan makna kepada kita tentang larangan akan hal ini. Beliau kebawakan sebagai landasan hukum berupa hadis yang kita akan baca. Dan kebanyakan ulama yang menggiring makna akan hadis ini. Nahyi litanzih, larangannya tidak sampai pada tingkatan keharaman, namun untuk membab tanzih, untuk menjaga nama baik Allah Subhanahu wa taala, memurnikan tauhid. Akan datang nanti kita katakan bahwa dari dalil yang datang Al-Quran dan Sunnah terdapat kubul warad, saling tarik ulur dalam permasalahan ini tentang boleh dan tidaknya dengan perincian dari para ulama. Kapan hal tersebut terlarang, kapan hal tersebut dibolehkan, belum kita sampulkan sebagai keterkaitan judul bab ini dengan kitab tauhid. Setelah kita baca nantinya hadis yang ada, intinya materinya tentang larangan untuk memanggil lafaz abdi wa amati jika diperuntukkan kepada budak di bawah kepemilikan seseorang, sang majikan. Maka datang nanti larangan dari hadis, terlarang untuk memanggil budaknya dengan lafaz seperti ini, abdi wa amati. Kita baca hadisnya, yang hanya terdapat satu hadis di dalam bab ini. Fi sahih an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dalam sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya. Hadis Abu Hurairah, man
bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau berkata, la yaqul ahadukum at'im rabbak wa waddi rabbak wal yaqul sayyidi wa maulaya wa la yaqul ahadukum abdi wa amati wal yaqul fataya wa fatati wa gulami. Kita perhatikan dari hadis yang telah kita baca barusan, bahwasanya Rasulullah SAW beliau berkata, janganlah salah seorang di antara kalian mengatakan, berikanlah makan kepada Rabb engkau, berikanlah air kepada Rabb engkau, waddi, ya, berwudu. Meskipun yang diinginkan adalah kalau secara harfiah, dari mana hadis, kandungan hadis yang hakiki, mana sebenarnya adalah berikanlah makan kepada majikan engkau, berikanlah air kepada majikan engkau. Namun terlarang dari sisi lafaz seperti ini jangan digunakan kecuali hanya kepada Allah, Rabbul Alamin. Setelah datang larangan, Nabi SAW memberikan solusi jalan keluar dari larangan ini. Waliyakul, dan hendaklah mengatakan sayyidi wa maulaya. Nah, yang ini lebih tepat, lebih pantas, lebih seyogianya. Namun katakanlah sayyidi, tuanku, majikanku. Karena kalau lafaz Rabb yang digunakan bisa jadi yang dipahami dari lafaz Rabb tersebut dan diinginkan oleh Rabbul Alamin. Nah, wa illa Rabb Alamin tidak butuh kepada makan. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu ayyut'imun imuni. Allah Subhanahu wa taala, aku tidak menginginkan dari hamba-hambaku mereka memberikan kepadaku rezeki. Aku juga tidak menginginkan dari hamba-hambaku akan mereka memberikan aku makan. Aku tidak butuh makan. Kesempurnaan sifat Allah tidak butuh makan. Lanjutan hadisnya, kalau ini terlarang dari sisi si hamba. Jangan katakan kepada majikan engkau lafaz seperti itu, namun katakanlah yang ini. Kali ini datang dari sisi si majikan. Dan jangan pula salah seorang dari kalian mengatakan, wahai hambaku, hamba laki-lakiku, hamba perempuanku. Jadi peruntukan kepada si budak. Apabila seseorang memiliki budak, di bawah tanggungan dia, di bawah kekuasaan dia, di bawah wewenang dia. Nah, ketika ingin menyeru budak, jangan menggunakan lafaz seperti ini. Karena al-ubudiyah diperuntukkan kepada seluruh pihak yang diserahkan kepada Allah Ta'ala semata. Wal yakul, hendaklah mengatakan fatati atau fataya wa fatati wa gulami, maknanya sama, budakku. Hambaku, namun dengan lafaz al-abd yang memiliki makna kandungan ubudiyah hanya diperuntukkan kepada Allah Subhanahu wa taala. In kullu ma fis samawati wal ardi illa atir rahmani abda. Siapapun selain Allah Subhanahu wa taala adalah hamba. Jadi sampai di sini hadisnya, barakallahu fikum, hadisnya Abu Hurairah, riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Pertama-tama tentang kandungan makna hadis ini. Terdapat arahan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berupa larangan, sekaligus solusi dari larangan tersebut. Dalam penggunaan tutur kata, hendaknya dengan pemilihan kata yang tepat dan pantas, yang
Jangan sampai terdapat penyelisihan bahkan dalam materi tauhid. Pada lafaz yang pertama terlarang dari si hamba untuk mengatakan atau dengan lafaz seperti ini, at'im rabbak, berikanlah makan kepada Rob engkau. Wa ila maknanya dan majikan. Kalau kita baca dari alur ceritanya, yang diinginkan adalah majikan. Namun ketika di dalamnya terdapat penyerupaan dengan Allah Subhanahu wa taala bahkan dari sisi penamaan, hal tersebut terlarang. Hal tersebut terlarang. Nah, dengan kesimpulan, kita sebutkan alasannya bahwasanya lafaz semacam ini larangannya sampai pada larangan tanzih, bukan tahrim. Karena kita dapati dari lafaz-lafaz Al-Quran serta lafaz hadis pun menggunakan lafaz yang sama, meskipun dengan maksud dan tujuan yang berbeda. Seperti pada perkataan Nabi Yusuf alaihissalam ketika dia memberikan semacam permohonan atau permintaan kepada teman seselnya dia, sepenjaranya dia. Nabi Yusuf alaihissalam dalam kisah surat Yusuf mengatakan, "Wadhkurni inda rabbik fa'ansahu syaitanu dzikra rabbik fala bisa fi sijni bid'a sinin." Wa qala lil ladzi dhanna annahu najim minhuma wadhkurni inda rabbik. Nabi Yusuf mengatakan kepada salah satu dari dua orang yang merupakan teman satu sel di penjara, ketika aku keluar bertemu nanti dengan majikan engkau, ceritakan tentang aku kepada majikan engkau dengan lafaz ini, Rob, sampaikan kepada Rob engkau, maknanya adalah majikan. Nabi Yusuf dalam Al-Quran Al-Karim menggunakan lafaz tersebut. Fa'ansahu syaitanu dzikra rabbih. Namun syaitan yang membuat lupa untuk mengingatkan apa yang dimohon oleh Nabi Yusuf akan teman satu selnya tersebut akan penyebutan tentang Rabbnya. Demikian juga datang dalam hadis yang masyhur, hadis Jibril, hadis Umar bin Khattab dalam Sahih Muslim tentang tanda-tanda hari kiamat. Ketika beliau ditanya, Nabi SAW ditanya oleh malaikat Jibril, "Fa'akhbirni anis sa'ah," atau "Fa'akhbirni an amaratiha," beritahukanlah kepadaku tentang tanda-tanda hari kiamat. Di antara tanda-tanda hari kiamat adalah antalidal amatu rabbataha, dalam sebagian riwayat antalidal amatu rabbaha. Jadi tanda-tanda hari kiamat adalah seorang budak wanita melahirkan majikan dia sendiri dengan lafaz Rabb. Meskipun dengan lafaz Rabbata ini lebih jelas dan gamblang bahwasanya bukan Allah yang diinginkan, tidak ada iltibas di dalamnya. Namun dengan lafaz Rabb. Barakallahu fikum, dari apa yang baru kita sebutkan, menggunakan lafaz seperti ini Al-Quran pun mengiyakan. Makanya di sini kebanyakan syurah yang kita tengok penjelasan mereka akan hadis ini yang penulis bawakan dalam judul bab karohanya karohat tanzih, larangannya adalah larangan tanzih. Demikian juga pada lafaz abdi amati, abdi ya, artinya budak laki-laki, amati budak perempuan. Ini pun di Al-Quran pun kita dapati bahkan penggunaannya selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu dalam surat An-Nur, "Wankihul ayama minkum was-solihina min ibadikum wa imaikum yakunu fuqara yughnihumullahu min fadlihi."
Nah, ibadikum wa imaikum. Waqihul ayam, nikahilah anak-anak yatim kalian, di antara kalian, atau orang-orang soleh dari kalangan budak laki-laki atau budak perempuan. Ayat ini memperbolehkan untuk seorang menikahi budak dia sendiri ketika itu adalah dengan kategori soleh. Dengan lafaz yang kita inginkan adalah was-solihina min ibadikum wa imaikum. Dan penggunaannya di sini juga diperuntukkan kepada anak budak. Dan kita barakallahu fikum kesimpulan dari apa yang baru kita baca. Nah, kita terkaitkan dengan kitab tauhid secara garis besar. Selama ini tidak datang larangan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam karena di dalamnya terdapat iltibas, semacam kesamaran. Jangan sampai yang diinginkan adalah dengan lafaz tersebut Allah Subhanahu wa taala kemudian maknanya akan salah dan keliru. Seperti pada contoh dalam hadis at'im rabbak, berikanlah makan kepada Rabb engkau. Karena maknanya adalah berikan makan kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbul alamin. Meskipun yang diinginkan adalah dengan ungkapan seperti itu dimaksud adalah majikan, makanya datang anjuran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun katakanlah at'im sayyidak, at'im maulak. Nah, berikanlah makan kepada tuanmu, berikanlah makan kepada bosmu, berikanlah makan kepada majikanmu. Nah, dari sini kita ambil pelajaran bahwasanya penggunaan lafaz yang bisa jadi terdapat iltibas di dalamnya kesamaran. Apalagi yang kita kaji adalah berkaitan dengan kitab tauhid, tidak boleh ada penyimpangan sedikit pun, ketergelinciran sedikit pun. Ini kita katakan bahwasanya tauhid adalah tauhid. Nah, hendaknya dimurnikan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari sisi sinilah bahkan dalam penggunaan lafaz hendaknya dimurnikan tauhid dalamnya penggunaan lafaz. Karena barakallahu fikum jami'an bahwasanya ibadah yang datang dari kitab dan as-sunnah diterangkan bahwasanya ibadah ada 3 jenis: ibadah hati, ibadah lisan, ibadah anggota tubuh. Ibadah hati seperti rasa takut, hendaknya takut hanya kepada Allah dan jangan takut kepada selainnya. Ibadah hati seperti rasa cinta, hendaknya cinta kepada Allah, cinta kepada apa yang Allah cintai, cinta kepada Rasul, cinta kepada apa yang Rasulullah cintai. Nah, ibadah anggota tubuh seperti berjihad, mengangkat senjata, menyembelih dengan tangan, maksudnya di dalamnya ibadah harta atau sholat. Demikian juga dalam bab yang sedang kita kaji adalah ibadah lisan. Lisan pun beribadah hendaknya sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan dan Rasulullah SAW inginkan, jangan menyelisihi. Ibadah lisan seperti membaca Al-Quran, mengucapkan kalimat la ilaha illallah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, berdakwah di jalan Allah, ingkarul munkar dengan lisan, nasihat. Termasuk ini ungkapan-ungkapan yang terdapat di dalamnya kesamaran dalam materi tauhid jangan ditepis, dibuang sejauh mungkin dengan tujuan utama yaitu memurnikan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala bahkan dengan lisan kita. Jadi hati bertauhid, anggota tubuh bertauhid, dahi kita tidak sujudkan kepada berhala. Nah, demikian juga lisan bertauhid dengan cara tidak mengungkapkan kata-kata yang mungkin terdapat kesamaran yang bisa mencoreng tauhid seseorang seperti lafaz-lafaz seperti ini. Barakallahu fikum jami'an. Makanya datang dari ungkapan yang indah daripada Madarijus Salikin milik Imam Ibnu Qayyim rahimahullah alaih. Dia mengatakan bahwasanya, tauhid ibaratnya seperti pakaian yang berwarna putih. Artinya setitik kecil noda akan mencoreng baju putih tersebut sebagaimana mungkin kekeliruan, kesalahan dari sisi ucapan lisan, perbuatan anggota tubuh yang terbetik di dalam hati bisa mencoreng kemurnian tauhid. Ketika seorang menggunakan baju putih kemudian terlihat dari dia ada noda 1 titik saja, bisa dikatakan bahwa baju itu sudah ternodai, sudah kotor. Seperti itulah tauhid. Tauhidnya hendaknya selalu terjaga, jangan ternodai, selalu putih bersih. Karena kapan tercoreng sedikit pun tauhid, akan tercoreng.
tidak terlihat indah, tidak terlihat elok. Dari sisi sini barakallahu fikum jami'an. Nah, hendaknya tauhid tersebut dijaga dengan 3 jenis tauhid sekaligus: tauhid hati, tauhid anggota tubuh, serta tauhid lisan yang baru kita dapati dari hadis ini. Kita akan baca masailnya. Kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahmatullahi alaihi fihi masail. Di dalam bab ini terdapat poin-poin pelajaran yang bisa kita petik. Al-ula, yang pertama, an-nahyu an qaul abdi wa amati. Yang pertama adalah terdapat larangan akan ucapan hamba sahayaku yang laki-laki, hamba sahayaku yang perempuan. Meskipun ini dari potongan akhir hadis, boleh jadikan yang pertama. Karena ini yang paling zahir tentang makna ubudiyah lillahi ta'ala. Dan terdapat iltibas bahwasanya, yang sampai dipahami bahwasanya budak tersebut dijadikan sebagai hamba yang beribadah kepada majikannya, dan ini tidak boleh. Ini yang paling pertama tentang syaddud dari'ah, yang menutup pintu-pintu yang mengantarkan kepada tercorengnya kemurnian tauhid. Makanya dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian barakallahu fikum jami'an, dalam ilmu tentang usul. Sebagaimana ketika datang perintah, yang terkandung dalam makna perintah tersebut adalah kewajiban. Kewajiban untuk diamalkan perintah tersebut. Demikian juga ketika datang larangan, yang paling pertama terbetik adalah larangan tersebut dimaknai haram, artinya tidak boleh untuk dilakukan. Ketika datang larangan, dan dalam hadis ini terdapat larangan. Namun telah kita kemukakan di depan ada hal-hal yang menggugurkan larangan dengan makna haram tersebut menjadi tanzih. Karena para ulama membagi haram menjadi 2, haram atau nahi. Nah, kami larangan terdapat 2, larangan litahrim, larangan litanzih. Ya, sebagai mereka mengatakan makruh. Itlaqan dengan lafaz makruh, wa illa lafaz tanzih lebih qarib, karena lafaz makruh sendiri ketika datang dalam Al-Quran dan datang dari sunnah yang diinginkan adalah haram. Jadi ingat sini larangan litanzih dengan bentuk pensucian diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Hukumnya kalau tidak terdesak jangan. Kalau tidak mendesak jangan dilakukan. Kemudian Nabi SAW menyebutkan jalan keluar dari sini. Sebuah bentuk untuk keluar dari larangan ini. Ketika ada larangan jangan dilakukan. Kemudian boleh datangkan sebagai solusi, akan datang nanti pada masail yang berikutnya. Al-ubudiyah barakallahu fikum al-Imam Ibnu Qayyim. Imam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah yang menyebutkan tentang al-ubudiyah ada 3. Dan kita tinggal membagi ubudiyah tersebut di mana posisi kita. Ubudiyah yang paling pertama adalah ubudiyah amma, ubudiyah yang global, universal, yang mencakup seluruh penghambaan di antara makhluk yang ada. Kata Allah Subhanahu wa taala, in kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abada. Tak satupun yang ada di langit dan di bumi kecuali akan datang pada hari kiamat dalam keadaan seorang hamba yang masuk di dalam
ubudiyah amma ini, penghambaan diri kepada Allah secara umum adalah bahkan orang-orang kafir. Orang kafir dengan kekufuran mereka juga adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Dari sisi mereka tidak pernah bisa keluar dari hukum Allah. Kalau Allah ingin mencelakakan mereka, Allah akan celakakan dan mereka tidak bisa terbebas dari kecelakaan tersebut. Nah, ini ubudiyah yang masuk di dalamnya seluruh makhluk tanpa terkecuali. Bahkan malaikat adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Orang kafir adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Nah, binatang baik itu berterbangan bebas di angkasa, yang berenang di samudera yang luas, serta yang melata baik itu dengan 2 kaki, 4 kaki ataupun dengan merayap di atas permukaan bumi pun adalah hamba. Nah, kepada Allah Subhanahu wa taala. Penghambaan ini tanpa terkecuali seluruh makhluk masuk di dalamnya. Kemudian jenis penghambaan yang kedua adalah ubudiyah khosoh, penghambaan secara khusus, dan ini tidak diperuntukkan kecuali kepada orang-orang mukmin, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkadang penyebutan mereka dalam Al-Qur'an sebagai bentuk pemuliaan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ibadur rahmanil ladina yamshuna 'alal ardi haunan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama." Nah, wa ibadur rahman, mereka adalah hamba-hamba Rahman, yang mereka adalah yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini penghambaan diri khusus dan orang kafir tidak masuk di dalamnya karena penyebutan yang khusus ini hanya tertuju kepada orang-orang yang beriman kepada Allah, yang dikatakan penghambaan khusus. Kemudian penghambaan jenis yang ketiga namanya ubudiyah khossatun khossoh, penghambaan diri yang khusus, lebih khusus lagi. Mereka adalah para nabi dan rasul. Nah, mereka adalah hamba-hamba pilihan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi kita Muhammad SAW juga disebutkan dalam konteks abdun, beliau adalah hamba. Makanya tidak sempurna keislaman seseorang, keimanan seseorang sampai meyakini bahwa Nabi kita Muhammad SAW adalah hamba. La ilaha illallah. Nah, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Masuk di dalamnya Nabi Isa juga adalah hamba, Nabi Musa adalah hamba. Tidak lebih daripada itu. Mereka juga adalah hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an kata Allah Subhanahu wa taala, subhanalladzi asra bi 'abdihi. Nah, maha suci zat yang memperjalankan malam hambanya. Jadi Nabi SAW di dalam konteks sebagai seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini 3 jenis penghambaan. Penghambaan secara umum, penghambaan secara khusus, penghambaan diri secara khusus, lebih khusus lagi. Nah, mereka adalah para nabi dan rasul. Nah, ketika datang penghambaan diri semacam ini, atau seorang budak juga dikatakan hamba di hadapan majikannya. Nah, jangan sampai masuk pada penghambaan yang masuk dari salah satu dari 3 jenis ubudiyah tadi di depan. Ini ada penghambaan yang tersendiri, yang dikatakan dengan perbudakan. Asalnya masail yang kedua, la yaqulul abd rabbi wala yuqal lahu at'im rabbak. Larangan yang kedua dari hadis beliau jadikan sebagai masail yang kedua adalah tidak juga mengatakan seorang hamba yang mengatakan Rabbku dengan lafaz seperti ini. Nah, kecuali lafaz Rabb tersebut diidhofahkan. Karena Rabb artinya adalah pada sebagian tempat lafaz Rabb artinya adalah kepemilikan, seperti Rabbud dar, tuan rumah, dar artinya rumah. Rabbul manzil, Rabbud dabbah, pemilik kendaraan. Kalau diidhofakan lafaz Rabb kepada isim zahir, yang diinginkan dari lafaz Rabb adalah kepemilikan sesuatu. Namun secara itulah semacam ini Rabb, disinilah terdapat intibas, terdapat kesamaran bahwasanya jangan sampai diinginkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Makanya gunakan jangan lafaz Rabb, tapi gunakan lafaz Sayyid, yang artinya adalah majikanku, tuanku, bosku, dan semisalnya. Makanya penggunaan lafaz seperti ini dari seorang hamba, dari pihak seorang hamba, larangannya sabit dari hadis yang barusan kita baca, dengan kesimpulan larangannya sampai pada tingkatan tanzih, bukan tahrim.
Seperti contohnya at'im rabbak, berikanlah makan kepada Rabb engkau. Yang diinginkan adalah majikan. Nah, ini penggunaan lafaz hendaknya dicermati. Seperti pada Al-Qur'anul Karim surat Al-Baqarah, Allah Subhanahu ketika melarang suatu kata, Allah letakkan solusi untuk hal tersebut. Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina wa qulu unzurna. Wahai orang-orang, segenap orang yang beriman, jangan gunakan lafaz ra'ina. Ra'ina artinya dalam bahasa Arab artinya adalah lihatlah, perhatikanlah kami. Akan tapi katakanlah unzurna. Sama maknanya, lihatlah kami, perhatikanlah kami. Nah, kenapa lafaz ra'ina terlarang? Karena ra'ina adalah dalam bahasa Ibrani, bahasa yang biasa digunakan berdialog atau berkomunikasi oleh orang-orang Yahudi, artinya adalah wahai bodoh, wahai pandir, wahai goblok, wahai tolol, yang semisalnya. Nah, jadi orang-orang Yahudi dengan arti bahasa Ibrani, mereka menginginkan ketika mengajak kaum muslimin dengan bahasa tersebut, ra'ina, yang dipahami oleh bangsa Arab artinya adalah perhatikanlah kami, lihatlah kami. Tapi yang diinginkan dalam niatan orang Yahudi adalah wahai si bodoh, wahai si tolol. Maka terlarang lafaz tersebut. Allah Subhanahu melarang, ganti dengan lafaz yang lebih tepat. Jangan sampai ada unsur pengejekan kepada kaum muslimin. Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina wa qulu unzurna. Di sini kita ambil pemahaman bahwa bahkan lisan pun ada aturan mainnya dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada satu kata yang memiliki makna yang global luas, bisa dipahami oleh sebagian orang makna yang buruk, hendaknya cari solusi yang lebih baik. As-salisah, yang ketiga, ta'limul awwali qaul fataya wa fatati wa gulami. Beliau bisa masalah maksud kami di sini memberikan pelajaran pada pihak yang pertama, si hamba, atau maksud kami si majikan. Pihak pertama si majikan. Jangan gunakan lafaz hamba, jangan gunakan lafaz abdi atau amati, namun gunakan lafaz ini, fatati atau fataya, gulami. Maknanya adalah semacam anak mudaku, pembantuku, pelayanku. Lebih sederhana terdengar, lebih enak, dan dari sudut pandang dari kacamata syariat tidak ada penyimpangannya. Wahai pembantuku, wahai pelayanku, seperti apa yang Allah kisahkan tentang Nabi Musa alaihissalam ketika dia melakukan perjalanan dengan pelayannya. Wa idh qala li fatahu la abrahu hatta ablugha majma'al bahraini aw amdiya huqba. Ini Nabi Musa melakukan perjalanan dengan pelayannya, pembantunya. Dan lafaz ini ada dalam Al-Qur'an. Dan yang ini solusi. Dari sini kita ambil pelajaran bahwasanya ketika Nabi SAW melarang akan sesuatu, atau bahkan syariat Allah yang suci ketika melarang akan sesuatu, mendatangkan satu hal sebagai solusi dari jalan keluar tersebut. Dan seperti ini hendaknya seorang dai ketika melarang akan sesuatu, jangan cuma diam dari larangan tersebut, tapi datangkan jalan keluar. Kenapa? Alasannya dilarang, kemudian kira-kira pengganti dari larangan tersebut apa? Inilah syariat Islam. Mengganti lafaz abdun atau amatun atau abdi amati dengan lafaz seperti ini, fataya, fatati, gulami. Artinya lebih sederhana terdengar, pembantuku, pelayanku. Ar-rabi'ah, yang keempat, ta'limus tsani qaul sayyidi wa maulaya. Pada poin yang ketiga, memberikan pelajaran kepada pihak si majikan. Kalau yang ini, berikan pelajaran kepada si budak. Hendaknya menggunakan lafaz-lafaz seperti ini. Jangan menggunakan lafaz rob, karena lafaz rob bisa jadi yang diinginkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Namun menggunakan lafaz sayyidi, tuanku, majikanku, bosku, maulaya. Wa illa maula lebih luas maknanya. Maula bisa artinya adalah pembela, penolong, pelindung. Yang memberikan bantuan, kata wali. Lebih luas daripada menggunakan lafaz rob. Hal tersebut terdapat kesamaran
Jangan sampai yang diinginkan adalah Allah tabaraka wa taala. Al-khamisah yang kelima, tanbih lil murad wa huwa tahqiqut tauhid hatta fil alfaz. Ini dia. Fokus pada poin yang kelima ini boleh ingin berikan tanbih kepada kita bahwasanya tanbih lil murad, perhatikan tentang apa yang dimaksud pada judul bab ini. Inti dari bab ini ada pada poin kelima. Apa itu? Merealisasikan tauhid bahkan pada penggunaan lafaz, pemilihan lafaz yang tepat. Nah, penggunaan lafaz yang tepat. Bahkan barakallahu fikum jami'an, Al-Quranul Karim serta hadis-hadis Nabi SAW memberikan kita pelajaran bahwasanya engkau bisa menilai seseorang tentang akalnya tinggi atau rendah tercium dari buah bibir dia, dari lisan dia. Dalam hadis kata Nabi SAW, min ma'innati fikhir rajuli kisaru khutbatihi wa tuli salatihi. Dalam hadis kata Nabi SAW, termasuk tingginya berbobotnya pemahaman seseorang adalah pendek khutbahnya, panjang sholatnya. Nanti ketika berkhutbah dengan kata-kata yang sedikit, dia bisa mengungkapkan apa yang diinginkan dan orang yang mendengar paham. Itu maksudnya otaknya cerdas dengan kata-kata yang sedikit. Kebanyakan orang atau sebagian orang, mereka ingin mengutarakan apa yang ada dalam isi hatinya dengan kata yang panjang dan lebar. Ternyata kesimpulannya cuma sedikit. Makanya Nabi kita Muhammad SAW adalah orang yang dijuluki bahwasanya beliau menjuluki, atau kata beliau, inni utitu jawami al-kalim. Aku diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala jawami al-kalim. Jawami al-kalim itu adalah kata-kata yang sedikit namun memiliki makna yang berbobot banyak. Makanya dalam kata-kata bijak bahasa Arab, khairul kalam ma qalla wa dalla. Sebaik-baik perkataan adalah yang sedikit namun menunjukkan maksudnya. Beda kebanyakan orang berbicara banyak, panjang dan lebar, ketika ditanya apa kesimpulannya enggak tahu. Lari ke timur, lari ke barat. Terlalu panjang. Ini berdasarkan dari tayyib maksud dan tujuan dibawakannya bab ini bahwa merealisasikan tauhid bahkan dalam hal pemilihan lafaz yang tepat, jangan sampai terdapat unsur atau indikasi penyelisihan dari tidak memurnikan tauhid dan lafaz-lafaz semacam ini. Barakallahu fikum jami'an. Ya, alhamdulillah telah kita selesaikan satu bab ini secara sempurna.